Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Utapia. Saya dari jurusan S1 Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mereview jurnal atau buku yang telah saya kerjakan, yaitu mengenai cara meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, sebagai yang kita ketahui, untuk sebagai latar belakang, saya akan menjelaskan dulu bisnis secara umum itu merupakan suatu kegiatan yang terorganisir di mana individu atau kelompok itu melakukan transaksi jual beli dalam berbagai bentuk untuk menjalin simbiosis mutualisme kedua belah pihak agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan keuntungan bagi pelaku bisnis. Dalam perkembangan zaman yang signifikan, bisnis itu tidak sederhana. Bisnis itu merupakan transaksi jual beli di mana ada komponen-komponen dalam konsep yang harus terkandung dalam suatu sistem bisnis agar sebuah usaha bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, seiring meningkatnya ilmu pengetahuan, para pelaku bisnis itu gencar menerapkan teori ekonomi modern dalam bisnisnya yang berakibat pelanggan bisnis itu dalam pasar persaingan menjadi lebih kompetitif dikarenakan melonjaknya supply demand yang menjadi siklus natural dalam sebuah perekonomian. Dalam hal ini, setiap perusahaan yang berada dalam pasar persaingan harus memiliki pembeda antara satu sama lain agar dapat memenangkan persaingan. Diferensiasi produk, kualitas layanan, dan menciptakan nilai pelanggan menjadi strategi yang penting untuk diterapkan di suatu perusahaan. Kemudian, strategi untuk mewujudkan kepuasan konsumen menyebabkan pihak manajemen perusahaan harus berusaha keras menyusun dan melakukan langkah-langkah strategi untuk konsumen akan mewujudkan loyalitas konsumen dan adanya siklus repeat order untuk produk di perusahaan terkait. Strategi yang lain yang bisa dilakukan oleh pemasar adalah bukan hanya menarik pelanggan baru tetapi juga harus mampu mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Karena penting bagi setiap perusahaan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada, karena alokasi dana untuk menarik pelanggan baru itu jauh lebih besar dibandingkan dengan alokasi dana untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Jadi salah satu cara mempertahankan pelanggan adalah dengan menciptakan loyalitas pelanggan tersebut. Kemudian untuk faktor lain dalam menentukan kepuasan adalah nilai pelanggan. Sangat penting mempertahankan karena nilai pelanggan itu dapat menciptakan tolak ukur pelanggan yang memberikan penilaian terhadap bisnis, baik dari sisi pelayanan, kualitas produk atau jasa, ataupun kemudahan mereka untuk mendapatkan produk tersebut. Oleh karena itu, kepuasan konsumen itu akan terwujud jika persepsi akan nilai yang diperoleh lebih dari pengorbanan yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis itu tertarik untuk mengangkat topik menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan, di mana penulis menjelaskan terkait topik tersebut. Sebagai rumusan masalah, berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu yang pertama itu bagaimana menciptakan nilai pelanggan, yang kedua bagaimana menciptakan kepuasan pelanggan, bagaimana menciptakan loyalitas pelanggan, dan bagaimana hubungan baik kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir itu bagaimana hubungan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kemudian untuk tujuan penelitian penulis, dari rumusan masalah di atas dapat dikemukakan tujuan penelitian ini tuh adalah untuk mengetahui nilai pelanggan, mengetahui kepuasan pelanggan, mengetahui loyalitas pelanggan, dan mengetahui hubungan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai di bab 2 itu ada landasan teorinya. Yang pertama itu nilai yang dipersepsikan pelanggan. Nilai pelanggan atau CPV atau Customer Perceived Value adalah selisih antara nilai pelanggan perspektif manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatif dari total manfaat tersebut. Pelanggan merupakan nilai yang paling moneter, kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis yang mampu diterapkan dari suatu penawaran pasar tertentu yang disebabkan oleh produk, jasa, personel dan citra yang terlibat. Pada total biaya, pelanggan merupakan kesimpulan biaya yang bisa dikeluarkan dalam mendapatkan energi, biaya moneter, dan psikologis. Maka nilai yang dipersepsikan pelanggan itu didasarkan pada selisih antara didapatkan pelanggan dan apa yang diberikan untuk kemungkinan pilihan yang berbeda. Pemasar dapat meningkatkan
nilai penawaran dengan melalui beberapa kombinasi peningkatan manfaat ekonomi, emosional, dan fungsional atau mengurangi suatu jenis biaya atau lebih. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu cara meningkatkan konsep nilai. Di sini manajer itu perlu mengadakan analisis nilai pelanggan untuk mewujudkan kekuatan dan untuk mempunyai kekuatan dan kelemahan perusahaan yang relatif pada kekuatan dan kelemahan berbagai persaingan, yaitu langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu mengidentifikasi atribut dan manfaat utama yang dinilai oleh pelanggan-pelanggan yang ditanyai apa tingkat kinerja, atribut dan manfaat yang mereka cari dalam memilih produk atau jasa, memilih produk serta penyedia layanan. Kemudian yang kedua, memiliki nilai arti penting. Yang kedua, memiliki nilai arti penting, kuantitatif, dan atribut dan manfaat yang berbeda. Nah, di sini pelanggan itu diminta untuk meningkat arti penting, berbagai atribut dan manfaat. Kemudian yang ketiga, memiliki nilai kinerja perusahaan, daya pesaing yang berdasarkan pada nilai pelanggan yang berbeda dan membandingkan, bisa melihat pada kinerja perusahaan, daya saing. Kemudian untuk Customer Relationship Management atau bisa kita singkat dengan CRM, di sini saya akan menjelaskan untuk penjelasan mengenai secara umum. Di sini tuh CRM sebuah filosofi bisnis yang menggambarkan suatu strategi penempatan klien sebagai pusat proses, aktivitas dan budaya. Nah, konsep ini telah dikenal dan banyak diterapkan untuk meningkatkan pelayanan di perusahaan. Apa itu nilai pelanggan? Mulai dari definisi, intinya hingga strategi peningkatan yang efektif. Untuk memahami prinsip-prinsip ini sangat penting dalam membangun hubungan yang lebih kuat dan bermakna dengan pelanggan, yang mengarah pada pertumbuhan berkelanjutan, loyalitas dan bisnis yang berkembang dengan mengeksplorasi penciptaan nilai pelanggan, mengukur nilai pelanggan, dan memprioritaskan manajemen nilai pelanggan. Kemudian isi dari daftar isinya itu adalah bagaimana nilai pelanggan dapat membawa kesuksesan bisnis, menciptakan nilai pelanggan, mengukur nilai pelanggan, meningkatkan nilai pelanggan, dan jalan menuju peningkatan nilai pelanggan dengan Nextdoor. Secara langsung sangat berkontribusi terhadap kesuksesan bisnis dengan menumbuhkan loyalitas pelanggan, meningkatkan tingkat retensi, dan mendorong promosi dari mulut ke mulut. Ketika pelanggan merasakan nilai yang tinggi, mereka tuh cenderung akan menjadi pelanggan tetap dan pendukung merek, sehingga menghasilkan bisnis pelanggan yang lebih stabil dan berkembang, yang sangat penting bagi berkelanjutan bisnis yang jangka panjang. Kemudian untuk memanfaatkan potensi nilai pelanggan yang tinggi, bisnis itu harus fokus pada beberapa strategi utama, yaitu membangun hubungan jangka panjang. Misalnya prioritaskan membangun hubungan pelanggan yang langgeng daripada sekadar menghasilkan penjualan. Pendekatan ini membutuhkan loyalitas dan hubungan yang lebih dalam dengan basis pelanggan. Kemudian mendorong umpan balik dan testimoni pelanggan. Itu secara aktif itu mencari dan mendorong umpan balik pelanggan, testimonial dan ulasan dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas, menampilkan pengalaman dan kepuasan nyata. Kemudian yang ketiga, menganalisis pola perkembangan pelanggan. Ini memanfaatkan data segmen pelanggan untuk menganalisis pola pembelian. Analisis ini membantu mengidentifikasi aspek mana dari produk atau layanan yang memberikan nilai paling besar, sehingga memungkinkan perbaikan dan menyempurnakan yang ditargetkan. Kemudian dengan menerapkan strategi ini, bisnis itu dapat menciptakan hubungan yang lebih berpusat pada nilai dengan pelanggan, sehingga menghasilkan peningkatan loyalitas dan pertumbuhan selanjutnya. Sebuah pendekatan yang divalidasi oleh penelitian menurut studi Bain dan Company meningkatkan tingkat retensi pelanggan hanya sebesar 5%. Dan juga menyiapkan langkah penting berikutnya itu menciptakan nilai pelanggan melalui keterlibatan yang disengaja dan bijaksana. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Di persamaan 1, dari hasil penelitian di atas menunjukkan adjusted R square sebesar 0,693
Nah, hal ini berarti 69,3% variabel loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh nilai pelanggan dan sisanya 30,7% dipengaruhi oleh variabel lain seperti kepuasan pelanggan, kualitas pelanggan, kepercayaan pelanggan, dan lainnya. Untuk di persamaan 2, di sini dari output data menunjukkan adjusted R-square sebesar 0,439. Hal ini berarti 43,9% variabel loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh nilai pelanggan, kepuasan pelanggan, dan sisanya itu 56,1% dipengaruhi oleh variabel lain seperti kualitas pelanggan, kepercayaan pelanggan, dan lainnya. Oke, di sini untuk pengaruh penilai pelanggan itu terhadap kepuasan pelanggan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai pelanggan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Hal tersebut terbukti dengan nilai dengan nilai T hitung sebesar 14,9996 dengan probabilitas 0,000, di mana angka tersebut signifikan terhadap. Kemudian dari hasil penelitian di atas itu dapat kita simpulkan bahwa menciptakan nilai terhadap kepuasan pelanggan itu hasil pengujian ini membuktikan bahwa menciptakan nilai pelanggan, kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh terhadap, meliputi menciptakan nilai terhadap kepuasan pelanggan yang terjangkau, menciptakan nilai terhadap kepuasan pelanggan, dan menciptakan nilai terhadap kepuasan pelanggan. Produk adalah menciptakan nilai terhadap kepuasan pelanggan dalam membeli sebuah produk. Kemudian pengaruh kepercayaan terhadap kepuasan pelanggan. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa ada pengaruh kepercayaan terhadap kepuasan pelanggan. Artinya bahwa kepercayaan terhadap kualitas yang baik itu sesuai dengan, selain menciptakan nilai terhadap kepuasan pelanggan yang dipertimbangkan oleh pelanggan, kepercayaan merupakan aspek lain yang menjadi pertimbangan pelanggan ketika pelanggan membeli produk. Kemudian pengaruh nilai pelanggan terhadap kepuasan pelanggan. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa ada pengaruh nilai pelanggan terhadap kepuasan pelanggan. Artinya bahwa nilai pelanggan terhadap nilai pelanggan merupakan sarana perusahaan untuk mempromosikan produk yang dijual oleh perusahaan. Suatu nilai pelanggan itu dikatakan berhasil apabila seorang pelanggan ingin diet atau sehat. Yang diingat pertama adalah merek produk. Kesimpulan dari penelitian di atas itu dapat disimpulkan bahwa Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi bisnis yang dapat untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan, termasuk juga kepada calon pelanggan dengan tawaran menarik agar tawaran membeli produk dan menggunakan jasa yang ditawarkan. Jadi pada dasarnya CRM itu merupakan strategi yang dilaksanakan untuk meningkatkan profitabilitas pelanggan dengan mengidentifikasikan segmentasi pelanggan secara mendetail, menetapkan strategi komunikasi pemasaran, dan membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian, pelanggan adalah pemaksimal nilai. Mereka membentuk ekspektasi nilai dan bertindak pembeli akan membeli dan perusahaan yang mereka anggap menawarkan nilai tertinggi yang dapatkan kepada pelanggan yang didefinisikan sebagai selisih antara total manfaat pelanggan dan total biaya pelanggan. Nilai pelanggan atau customer value adalah selisih antara nilai pelanggan total dan biaya pelanggan total. Kemudian untuk perusahaan dikaitkan berhasil jika memiliki kinerja tinggi apabila para pemercaya atau stakeholders, proses sumber daya organisasi dan budaya organisasi dapat diatur dengan baik dan saling berkesinambungan. Kemudian untuk sarannya, makalah mengenai menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan diharapkan bisa menjadi literatur. Dibaca makalah ini tuh dapat dengan mudah gitu ya memahami tentang menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan, dan agar sekitarnya tuh mau memberikan kritik dan saran yang sehat dan bersifat membangun dan kemajuan penulisan makalah ini.
Oke, mungkin cukup sekian untuk pemaparan dari saya. Kurang lebihnya tuh mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.